Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita akan kembali mendengarkan sapaan sabda Tuhan di hari ini, hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami boleh menjalani kehidupan di hari ini. Kami hendak mendengarkan sabdamu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati firman-Mu, dan kami mampu memeliharanya. Kami boleh menjaga agar firman itu tetap tertanam dalam hati kami, dalam pikiran, benak, dan batin kami, dan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tercermin lewat sikap perilaku hidup, karakter, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 3 ayat 1-6 yang mengatakan, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdiri di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak dulu masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah, masyarakat yang santun, penuh kepedulian kepada sesama, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciri kehidupan yang penuh kepedulian misalnya kita temukan dalam perilaku gotong royong. Gotong royong menjadi kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia dari sejak dulu kala. Namun sayangnya, kehidupan yang ramah, santun, penuh kepedulian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, akhir-akhir ini sepertinya semakin pudar, semakin sirna. Sebagai masyarakat Indonesia, akhir-akhir ini kita justru kerap tidak menunjukkan ciri hidup yang ramah, ciri hidup yang santun, penuh kepedulian. Kita tidak lagi menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semakin banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa temukan di media sosial orang-orang yang merendahkan sesamanya. Kita juga bisa temukan banyak sekali di media sosial orang-orang yang membuli sesamanya. Dan ketika seseorang berbuat suatu kesalahan, bukannya justru dicarikan solusi, penyelesaian atas berbagai persoalan yang terjadi, tetapi justru kita memviralkan
kesalahan-kesalahan orang. Bahkan ada kesan bahwa semakin banyak dari kita menunggu orang lain berbuat kesalahan. Karena kalau orang lain berbuat kesalahan dan kita rekam, maka itu kita anggap sebagai satu keuntungan. Kita bisa mendapatkan like dari follower kita, kita bisa mendapatkan subscriber yang banyak, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan uang. Ambil contoh lagi, ketika terjadi bencana, musibah ataupun kecelakaan, banyak orang bukannya justru berusaha menolong, tetapi mereka merekam momen-momen tragis demi konten YouTube, konten Instagram. Mereka merekam momen-momen tragis itu supaya banyak viewer, supaya banyak yang like, supaya banyak subscriber. Dan itu berarti akan menghasilkan keuntungan uang. Kita tentu prihatin dengan hal-hal seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini berkisah tentang Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Penulis Injil Markus menceritakan Yesus masuk ke rumah ibadat dan di situ dia berjumpa dengan orang yang mati sebelah tangannya. Hari Sabat adalah hari yang sakral bagi orang-orang Yahudi. Di hari Sabat orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan dan aktivitas apapun. Hari Sabat dimulai jam 6 sore pada hari Jumat dan berakhir pada hari Sabtu jam 6 sore. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang melihat Yesus masuk di rumah ibadat dan berjumpa dengan orang yang mati sebelah tangannya ini, mereka rupanya menunggu Yesus berbuat suatu kesalahan. Mereka menunggu Yesus melakukan blunder. Mereka tahu bahwa Yesus ini penuh kepedulian dan pasti dia akan menolong orang yang mati sebelah tangannya, menyembuhkan orang itu. Dan karena itu mereka menanti momen Yesus berbuat kesalahan. Karena memang seperti yang saya katakan, di hari Sabat tidak ada aktivitas pekerjaan apapun yang boleh dilakukan, termasuk menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus tahu maksud jahat dari orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Farisi. Dan dia menyuruh orang yang mati sebelah tangannya itu berdiri di tengah. Dan dia menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Menegur dan mengkritisi ketidakpedulian mereka. Dan setelah itu Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, sehingga orang yang mati sebelah tangannya ini pulih. Dan ketika ia dipulihkan, itu berarti ia memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Ia mengalami damai sejahtera Tuhan. Namun orang banyak itu justru bergembira bukan karena orang yang sakit itu disembuhkan. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi bergembira bukan karena orang yang mati sebelah tangannya ini disembuhkan, tapi mereka bergembira karena Yesus melakukan kesalahan. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan Yesus dengan kesalahan yang dibuatnya itu. Itu bisa menjadi alasan untuk menghancurkan Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari kisah tentang penyembuhan orang yang mati sebelah tangannya di hari Sabat ini bukan hanya tentang mujizat penyembuhan, tetapi tentang hati Allah yang penuh belas kasihan kepada umatnya yang membutuhkan pertolongan. Kita menangkap di sini pentingnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita boleh peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sangat penting. Dan ini yang tidak diperhatikan, yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Tuhan Allah adalah pribadi yang peduli. Dan Ia menyatakan kepedulian itu terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami penderitaan karena sakit. Allah mau memulihkan mereka. Allah mau menolong mereka karena Allah itu peduli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani aktivitas kita di hari ini, biarlah kiranya kita boleh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap sesama. Di tengah kehidupan manusia yang semakin tidak peduli terhadap sesamanya, mari kita sebagai orang-orang yang beriman menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang menderita, mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang tertindas. Dan kita boleh menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kita boleh mencerminkan, menyatakan kepedulian Allah lewat sikap perilaku hidup kita sehari-hari. Kita wujudkan itu dalam kehidupan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh meneladani tentang kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Kami boleh menyatakan kasih dan kepedulian Allah terhadap sesama manusia di tengah kehidupan yang semakin individualis, di tengah kehidupan yang semakin menunjukkan ketidakpedulian terhadap sesama. Biarlah kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu tetap menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kami tetap boleh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena Allah adalah pribadi yang penuh kepedulian. Dan biarlah kami boleh menyatakan kepedulian itu terhadap sesama. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai lindungi kami. Kiranya kami boleh menjalani aktivitas di hari ini bersamamu. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.